Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di tutorial Angular 11 bersama saya Edi Murwanto. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai komponen life cycle. Oke, apa itu komponen life cycle? Nah, sebelumnya kita udah belajar mengenai komponen dan juga interpolation ya. Silahkan teman-teman cek videonya yang belum diikuti. Oke. Komponen life cycle. Apa itu komponen life cycle? Nah, komponen life cycle atau biasa disebut juga life cycle hooks. Nah, ini adalah suatu siklus hidup yang akan dijalankan ketika suatu aplikasi Angular ini diinstansiasi atau di-render ya, atau ketika dijalankan lah gitu ya. Nah, life cycle ini akan dipanggil berdasarkan keperluannya masing-masing. Nah, ini beberapa life cycle yang ada pada Angular. Nah, yang pertama yaitu ada konstruktor. Nah, konstruktor ini adalah life cycle atau metode yang pertama kali dipanggil ketika suatu komponen itu diinstansiasi atau di-render gitu. Nah, kemudian ada ng-on-change. Nah, ini dipanggil sebelum ng-on-init jika komponen mempunyai suatu input yang terikat atau suatu bound data input gitu ya. Atau ketika ada perubahan dari bound data input tersebut. Namun, jika suatu komponen itu tidak mempunyai data input yang terikat tersebut, ini ng-on-change ini tidak akan dipanggil. Kemudian ada juga ng-on-init. Ini dipanggil setiap kali komponen di-render. Maksudnya ini dipanggil sekali ya, ketika komponen tersebut di-render. Kemudian selanjutnya ada ng-do-check. Ini dipanggil setelah ng-on-change dan ng-on-init pada pertama kali komponen di-render. Jadi ini akan dipanggil setelah ng-on-change jika ada perubahan, atau akan dipanggil setelah ng-on-init yang pertama kali. Nah, selanjutnya ada ng-after-content-init. Ini dipanggil setelah ng-do-check dipanggil pertama kali. Selanjutnya ada ng-after-content-check. Ini dipanggil setelah ng-after-content-init dan setiap kali ketika ng-do-check dipanggil. Selanjutnya ada ng-after-view-init. Nah, ini dipanggil sekali setelah ng-after-content-check. Selanjutnya ng-after-view-check. Nah, ini dipanggil setelah ng-after-view-init. Dan juga di setiap kali ng-after-content-check dipanggil. Nah, setelah ini misalkan ada metode yang trigger si ng-after-content-check ini dipanggil, maka si ng-after-view-check ini juga akan dipanggil. Dan selanjutnya ada ng-on-destroy. Nah, ini dipanggil sebelum komponen atau directive itu di-destroy atau dihancurkan ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita langsung ke hands-on saja. Nah, tapi pada video kali ini kita hanya akan mencoba mempraktekkan beberapa life cycle saja teman-teman, yaitu konstruktor, ng-on-init, dan ng-on-destroy. Nah, kenapa? Ya, karena untuk mempraktekkan life cycle yang lain saya rasa ada beberapa materi yang harus kita lewati dulu, seperti data binding, kemudian directive, dan lain sebagainya. Oleh karena itu mungkin pada beberapa materi selanjutnya materi life cycle ini akan saya sisipkan juga. Oke, mari kita ke hands on. Sebelumnya kita jalankan dulu. Maksudnya npm start.
Oke, sudah berhasil. Oke, dari tampilan ini bisa teman-teman lihat sebenarnya dari nama Edi Merwanto ini sampai ke bawah ini merupakan konten daripada hero komponen yang merupakan dia children atau child komponen dari app komponen. Nah, di sini ada dua komponen, ada hero komponen dan juga app komponen. Bisa kita lihat di sini hero komponen. Nah, ini tadi name, kemudian ini tadi yang di bawah-bawahnya. Nah, mungkin ini untuk membedakannya kita mau hapus saja dan ini kita kasih nama hero komponen seperti ini. Kemudian yang di app juga ini kita kasih app komponen. Nah, ini app hero atau komponen hero ini kita render di dalam app komponen. Nah, bisa kita lihat sekarang dia hasilnya seperti ini. Nah, ketika kita mempraktekkan atau kita mengenerate komponen menggunakan Angular CLI, biasanya ng-on-init ini akan secara otomatis dia diimplement. Nah, artinya kita bisa langsung menggunakan ng-on-init. Nah, ini di hero komponen. Pertama kita cek yang konstruktor dulu ya. Oke, kita cetak aja di sini hero konstruktor dipanggil. Kemudian di sini ng-on-init ini dipanggil. Nah, kita cetak seperti ini. Dan coba kita lihat di sini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini akan terlihat hero konstruktor dipanggil dan juga hero ng-on-init dipanggil. Nah, ini akan kita coba copy juga ke app komponen. app komponen.js. Nah, di sini. Nah, untuk menggunakan ng-on-init ini kita harus mengimplement on init. Nah, oke, kita save. Kita rubah dulu di sini app. Dan kita lihat perbedaannya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini perbedaannya. Nah, sekarang app konstruktor akan dipanggil pertama kali. Kemudian hero konstruktor dipanggil juga, kemudian app ng-on-init dan juga hero ng-on-init dipanggil. Nah, ini urutannya seperti ini. Jadi konstruktor ini pertama kali dipanggil. Oke, nah di sini akan saya tambahkan di app komponen agar terlihat perbedaannya ya. Di sini saya ingin tambahkan button. Nah, misalkan di sini saya kasih nama Google Child. Yang dimaksud child ini si hero komponen ya. Kemudian di sini akan saya kasih actionnya. Kalau dia diklik, dia akan memanggil metode Google Child seperti ini. Dan kemudian di sini akan saya kasih condition menggunakan directive ngif is child. Nah, jadi si app hero ini akan di render hanya jika is child-nya ini bernilai true. Oke, kita tambahkan ini di app komponen di sini. Is child kita kasih awalnya, nilai awalnya yaitu false, dan juga kita buat metode Google Child. Kita rubah nilai is child yaitu menjadi kebalikannya, kita menggunakan negasinya.
this.isChild seperti ini. Oke, kita save all dan kita lihat hasilnya di sini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini yang dipanggil pertama kali hanya app komponen, yang mana bisa kita lihat app constructor dan app ng-on ini dipanggil karena di sini emang si hero komponen atau child komponennya belum dirender. Nah, ketika kita klik button ini toggle child, nah ini harusnya hero komponen baru dia akan dirender. Kita coba klik. Nah, bisa teman-teman lihat hero constructor dipanggil. Dan kalau kita klik lagi, dia akan hilang lagi. Dan kalau kita klik lagi, dia akan dipanggil ulang. Jadi setiap komponen dipanggil, si life cycle ini dia akan ikut kepanggil juga. Nah, oke, selanjutnya tadi ada satu lagi yaitu ng-on destroy. Nah, ng-on destroy ini akan kita coba di child komponen di sini. Pertama kita implement dulu on destroy, kemudian di sini kita override metodenya ng-on destroy, kemudian kita kasih console log juga di sini ng-on destroy. Nah, kita cukup di child komponen aja karena ini yang nantinya kelihatan perubahannya. Nah, sekarang coba kita lihat, sekarang masih sama app komponen, kemudian coba kita klik hero constructor dipanggil, hero ng-on ini dipanggil. Nah, kita lihat seharusnya jika si hero ini kita klik toggle child sekali lagi, kan hero komponen ini kan di istilahnya akan di hide ya, atau dibuang lah, di destroy. Nah, harusnya si ng-on destroy tadi akan kepanggil. Coba kita klik. Nah, bisa teman-teman lihat hero on destroy dipanggil. Nah, jadi si on destroy-nya akan dipanggil sebelum komponen di destroy atau dihancurkan atau di remove dari aplikasi. Nah, seperti ini. Nah, ng-on destroy ini bisa kita gunakan contohnya. Misalnya kita punya suatu aktivitas ya di halaman web, dan kita ingin aktivitas tersebut berhenti saat komponennya nggak kita render gitu ya. Nah, ini kita bisa memanggilnya di ng-on destroy. Nah, sebagai contoh seperti ini. Misalkan di hero komponen ini saya punya counter. Nilai awalnya 0. Kemudian saat di ng-on init saya membuat suatu aktivitas berupa interval. Kemudian counternya akan kita tambah. Dan di sini kita tampilkan si counter. Nah, seperti ini. Kita set intervalnya 1 detik atau 1000 milisecond ya. Oke, coba kita simpan. Oke, kita lihat juga hasilnya di sini. Ketika kita render si hero komponen, maka si counter ini akan dijalankan ya. 1, 2, 3. Kemudian ketika ini kita update lagi, dia di destroy, kita bisa lihat si counter ini masih tetap dijalankan. Artinya si set interval itu belum di stop. Walaupun walaupun pada dasarnya si komponennya sudah di destroy ya. Nah, misalkan kita klik lagi nih, ketika komponen ditampilkan lagi, bahkan dia akan memulai satu interval yang baru. Nih. Maka dari itu, nah, kita bisa menggunakan si ng-on destroy ini untuk menghentikan atau memanggil suatu metode yang dapat menghentikan aktivitas dari interval ini. Nah, sebagai contohnya kita bisa di sini membuat misalkan
seperti ini, interval. Kemudian kita set di sini, jangan lupa this interval. Nah, kita kasih value-nya ini. Dan ketika dia on destroy, kita menggunakan metode clear interval. Value-nya this interval. Nah, kita lihat perbedaannya. Saat si hero komponen di render, dia akan menjalankan si counter. Dan ketika dia di destroy, nah bisa kita lihat si counter tidak akan dijalankan ulang. Kemudian ketika dia di render ulang, dia akan menjalankan kembali counter dari awal. Tapi begitu dia di destroy, dia akan berhenti. Nah, itu salah satu kegunaan dari ng on destroy. Nah, oke, mungkin untuk kali ini untuk komponen life cycle kita akan mempelajari baru ketiga ini ya, yaitu ada konstruktor, kemudian ng on init, dan juga ng on destroy. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai modul pada Angular. Baiklah, silakan teman-teman subscribe yang belum subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.